Ya. Di saat yang lain mempermasalahkan ini gaji begini, ini Iya. kebijakan ini, mereka tidak masalah Pak ya? Tidak masalah, karena mereka punya dunia sendiri. Gitu ya Pak ya? Iya, jadi jangan dikira orang mengamalkan ilmu itu tidak nikmat. Justru nikmatnya Allah di situ. Bisa mengamalkan ilmu inilah sebenarnya nikmat yang luar biasa yang dirasakan. Dan itu nanti akan diunduh pada saat kita menghadap Allah. Beragam tema aktual dari perspektif pendidikan disajikan dalam bingkai perbincangan interaktif. Inilah podcast pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast pendidikan, kali ini kita bersama Dr. Haji Fathur Ronji MPDI, Wakil Ketua Umum FKDT, juga sebagai Ketua Dewan Kode Etik FKDT Jawa Tengah. Begitu ya Pak ya? Iya, betul. Baik Bapak, FKDT itu apa sih Pak? FKDT merupakan suatu organisasi sosial masyarakat. Dari tahun 2006, yang 2006 itu namanya adalah FKMD, Forum Komunikasi Madrasah Diniyah. Kemudian dengan perkembangan zaman, pada tahun 2012 berubah menjadi FKDT, Forum Komunikasi Diniyah Takmidiyah, dan itu menyesuaikan regulasi dari Kementerian Agama RI. Berarti memang dari pusat ada. Provinsi ada, kecamatan, kabupaten kota ada. Kecamatan, ya. Jadi itu kan sekopnya untuk madrasah diniyah. Ya. Nah, pemirsa podcast pendidikan kan tidak semua tahu Pak, madrasah diniyah itu apa? Apakah itu pesantren atau madrasah ibtidaiyah, kan mungkin belum tahu. Apa itu Pak, madrasah diniyah itu Pak? Madrasah diniyah itu adalah merupakan tingkatan lembaga pendidikan yang selevel dengan MI atau SD. Beda dengan TPQ ya Pak ya? Beda dengan TPQ. Karena mereka memakai sistem kelas. Jadi ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau juga ada yang kelas 1, 2, 3, 4. Atau juga ada yang menggunakan model kelas 3, 4, 5, 6. Oh, itu beda-beda Pak ya? Beda-beda. Kalau dulu namanya adalah sekolah Arab. Atau sekolah sore. Sekolah sore, ya. Sekolah Arab, sekolah sore. Ya. Itu tentang madrasah diniyah. Maka wajar kalau kemudian masyarakat yang di daerahnya tidak ada madrasah diniyahnya, mereka tidak tahu, atau mungkin perkotaan. Kayak di tengah perkotaan juga tidak tahu karena jarang mayoritas madrasah diniyah itu berada di pinggiran-pinggiran kota. Tetapi alhamdulillah di Kota Semarang ini jumlahnya lumayan banyak untuk madrasah diniyah di Kota Semarang. Iya. Ada sekitar 165-an. Berarti itu madrasah sekolah sore, kurikulumnya kurikulum keagamaan. Betul. Ada jenjang-jenjang mulai level-level 1, 2, 3 dan seterusnya, beda madin, beda konsep gitu Pak ya? Ya. Kalau kurikulumnya sama. Kurikulum sama Pak? Kurikulum sama se-Indonesia sama. Sudah paten Pak ya? Sudah paten. Cuma perbedaan kelas tadi saja ya? Ya, mungkin referensi kitabnya yang digunakan berbeda. Tetapi kalau kurikulum itu kan yang menentukan Kementerian Agama Pusat. Oh gitu. Di Kemenak RI. Tapi kalau muatan lokal itu diserahkan oleh masing-masing madrasah diniyah. Se-Indonesia sekitar ada berapa Pak jumlah madin? Kalau se-Indonesia itu ada sekitar 80.000. 80.000 madin atau madrasah diniyah? Madrasah diniyah. Muridnya otomatis lebih banyak itu Pak. Muridnya ada sekitar 12 juta. 12 juta Pak. Ya. Angka yang fantastis sebetulnya kalau kita rawat betul-betul Pak ya. Betul. Dan memang itu PR-nya FKDT Pak ya. Ya, PR-nya FKDT. Makanya kemudian Pak Wapres kemarin itu memberikan dana bantuan operasional pendidikan untuk pendidikan keagamaan termasuk madrasah diniyah, dan madrasah diniyah atau FKDT itu kebagian 62.000. 62.000 apa itu Pak? 62.000 BOP. BOP. Bantuan operasional pendidikan yang per madin itu nilainya 10 juta. Oh gitu. Untuk di masa pandemi ini. Per madin dapat 10 juta. 10 juta. Berarti ada atensi dari pemerintah untuk kali ini Pak ya. Alhamdulillah itu ada atensi luar biasa. Semoga pemerintah juga makin memperhatikan lagi. Iya. Harapannya itu tidak sekedar itu. Harapannya adalah madin mendapatkan BOS. Oh gitu. Saat ini belum dapat Pak? Belum dapat. Madin itu masih hidup, mandiri gitu ya. Sesuai dengan karakteristik masing-masing, dengan kearifan lokal. Jumlahnya itu tadi nasional Pak ya? Di Jawa Tengah, karena para juga pengurus dari Jawa Tengah. Itu berapa Pak jumlahnya Pak? Kalau madrasah diniyah di Jawa Tengah itu ada 12.438 madin. 12.000-an ya Pak? Ya, 12.338. Siswanya sekitar berapa Pak? Siswanya ada 3.436.052. 3 jutaan Pak ya? Iya, 3 jutaan. Tersebar di semua Jawa Tengah. Kalau ustadzahnya itu ada 7.256.
gitu. Jadi ini merupakan SDM yang luar biasa. Dan 99% lillahi ta'ala Pak Oh ya? iya, lillahi ta'ala itu. Bahkan saya sendiri juga ada madin di tempat kelahiran. Itu hanya bayarannya setahun sekali. Setahun sekali Pak ya? Setahun sekali. Tapi alhamdulillah Pak Gubernur, kemudian Pak Wagub, Tat Yasin ini memberikan insentif walaupun baru 1 bulan 1 guru itu adalah 100.000, tetapi ini merupakan satu perhatian yang luar biasa dan itu dirasakan masyarakat betul. Dibanding dulu nggak ada perhatian atau belum ada perhatian, tapi sekarang dari pemerintah itu ada perhatian 100.000 per bulan. Begitu juga oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama juga luar biasa memfasilitasi kami, memfasilitasi Madrasah Diniyah, memfasilitasi FKDT yang begitu luar biasa bagi perkembangan organisasi FKDT ini. Gitu. Berarti di Jawa Tengah tadi Pak Wagub memberikan per bulan itu kepada siswa? Ya, tapi ini bantuan ini dihibahkan ke Kementerian Agama. Oh gitu. Jadi yang menyalurkan itu adalah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Dengan asumsi per kepala 100.000. 100.000 ya, berdasarkan data emis yang ada di Kementerian Agama. Oh gitu. Iya. Tetapi rata-rata madrasah sudah masuk emis juga Pak ya? Ada pendataan resminya juga ya Pak? Ada. Jadi di PD Pontren itu ada pendataan untuk siswa, untuk ustadz, untuk madin, semuanya sudah ada. Gitu. Ya. Dan yang perlu diketahui bahwa kami juga punya program namanya SIMData. Apa itu Pak? Sistem Informasi Manajemen Data Madrasah Diniyah Takmiliyah. Yang punya memang Jawa Tengah. Dan kemudian ini dinasionalkan. Jadi menjadi program SIMData ini menjadi program nasional. Oh gitu, ya. Diadopsi nasional karena berhasil. Ya, dan itu diakui secara nasional FKDT, bahkan mohon maaf Kementerian Agama juga mengakomodasi bahwa SIMData ini bagus, lebih otentik karena memang ini data ini diisi langsung oleh para pengurus DPAC yang ada di kecamatan melalui koordinasi dengan madin langsung di daerah. Iya. Oh gitu. Ya. Baik Pak. Kalau di Jawa Tengah itu paling banyak misalnya itu di daerah mana Pak? Adanya madrasah diniyah itu Pak? Ya, kalau rata-rata Pantura. Pantura Pak. Pantura mulai Brebes, kemudian Tegal, Pekalongan. Saya pernah di Jepara itu. Ya. Bawa mobil sore hari hampir nggak bisa jalan Pak. Arah masuk kok jalan itu. Ini ada apa ya? Ternyata anak-anak habis dari Madin itu. Berabal-berabal. Saya terharu Pak. Jadi memang di daerah-daerah masih banyak, masih anak-anak antusias, orang tua antusiasme untuk sekolah di Madin luar biasa itu Pak. Kalau di daerah Jepara saya lihat ya, begitu ya Pak ya. Mungkin di daerah lain juga sama Pak ya. Sama, santrinya banyak di Pemalang juga begitu. Oh gitu. Ya. Jadi nanti bisa berkunjung ke sana. Gitu. Berarti masih ada harapan di tengah kayak gini zamannya kayak gini anak-anak kita masih terbentengi seperti itu ya Pak ya, secara spiritual ya Pak ya. Dan yang lebih menarik lagi adalah banyak sekarang ini anak-anak para pejabat yang itu pejabat bukan Kementerian Agama, tapi justru tertarik dengan FKDT, tertarik dengan Madrasah Diniyah gitu karena sudah dirasakan akibat dari reformasi inilah banyak anak-anak yang kemudian salah kaprah menerjemahkan atau menginterpretasikan reformasi gitu kebebasan itu ya. Sehingga sekarang mulai sadar orang tua sadar bahwa Madrasah Diniyah itu memang betul-betul menjadi benteng untuk pembentukan akhlakul karimah. Padahal dulu sebagian mungkin ada yang nyinyir pada Madin gitu Pak ya. Sekolah betul. Apa itu Pak ya? Iya, ini sekolah apa ini kok pakainya sarung, sandal jepit. Ya, itu berarti dari pilihan mereka kepada Madin. Terus mungkin dari spiritnya, dari pendidik-pendidiknya, pengurusnya juga berbekal ikhlasnya itu mungkin Pak ya. Salah satu keistimewaannya. Apakah begitu Pak? Betul. Jadi begini, mayoritas pendidik Madrasah Diniyah itu adalah alumni pesantren. Gitu, kita tahu pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang memang membentuk, mengkader orang-orang untuk memiliki jiwa perjuangan yang ikhlas. Dan itu produknya masuk ke Madin sebagai guru Madin. Masuk ke Madin. Mayoritas Pak ya. Jadi ustadz-ustadzah itu adalah alumni pondok pesantren. Sudah didoktrin di pesantrennya. Seorang yang memiliki ilmu yang tinggi atau ilmu seberapapun dari pondok pesantren, dia harus mengamalkan. Walaupun jadi petani badannya nggak terurus, badannya jelek, warnanya jelek lah, hitam itu,
tapi nggak masalah. Tapi beliau-beliau ini adalah pejuang-pejuang agama Allah. Yang penting berkhidmahnya itu Pak ya. Di saat yang lain mempermasalahkan ini gaji begini, ini kebijakan ini, mereka tidak masalah Pak ya. Tidak masalah. Karena mereka punya dunia sendiri. Gitu ya Pak ya. Iya. Jadi jangan dikira orang mengamalkan ilmu itu tidak nikmat. Justru nikmatnya Allah di situ. Bisa mengamalkan ilmu, inilah sebenarnya nikmat yang luar biasa yang dirasakan, dan itu nanti akan diunduh pada saat kita menghadap Allah. Begitu pemirsa podcast pendidikan. Jadi nikmatnya ilmu bisa mengamalkan itu salah satu nikmat, dan itu prinsip-prinsip dari guru-guru madrasah ini ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk guru-guru madrasah ini.